man satu Tasikmalaya. Coba ikuti terus. Ini dulu ya, boleh dengar kan? Ya, silakan Malim. Duduk. Jadi sebelumnya perkenalan dulu ya, tadi belum perkenalan di awal, baru Neng berdua. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ali Wafa Al-Bukhari dari mahasiswa IAIC mungkin ya. Mungkin udah pernah dengar, udah tahu? Ya, sering dengar ya IAIC. Nah, saya tidak sendiri di sini, ada pengawal. teman saya. Silakan untuk berkenalan. Saya Abdul Halim, saya dari fakultas sama juga IAIC jurusan Tarbiyah. Ya di sini kita mau wawancara kalian bertiga. Ya. Neng ini belum berkenalan, silakan perkenalkan dulu. Oke, perkenalkan nama saya Fatima Azahra. Saya dari kelas 11 Agama 1 dari Sekolah MAN 1 Tasikmalaya. MAN 1 Tasikmalaya. Asli dari sini ya? Bukan, asli dari Karangnunggal, Banten. Sekolahnya? Oh, sekolahnya iya. Asli. Tapi kalau boleh tanya, kakak-kakak kesini tujuannya apa ya? Udah ada di ruangan seperti ini. Oh iya, ya tadi kan saya mau wawancara masalah mengenal buku ini yang tadi saya berikan pada Neng Putri sama Neng Melis. Tadi udah dibaca-baca ya. Tadi di luar udah dibaca-baca. Nah, saya ingin wawancarai gimana sih pendapatnya gitu tentang buku ini gitu. Langsung saja wawancara apa gimana, Malim? Langsung saja. Biar Saja ya. Waktu ya. Ya, biar waktunya. Ya. Tadi lagi senam ya, mohon maaf diganggu waktu ya. Gak apa-apa kakak. Ya. Mudah-mudahan dengan adanya kita bisa membantu ya. Iya, bisa, mudah-mudahan. Langsung saja saya mau wawancara. Tadi kan udah baca ya, bacanya udah. Udah belum? Udah ya. Udah. Saya mau bertanya satu-satu apa babarangan ini gimana? Kalau emang menurut saya sendiri gitu, satu-satu aja supaya aja. Kan berbeda-beda pendapat dan berbeda-beda juga tentang pengetahuan masing-masing ya. Gitu. Ya. Berarti saya yang akan bertanya kepada Neng Putri aja lah, yang jurusannya IPA ya, jurusan IPA. Yang ke satu, apa yang kalian tahu mengenai apa yang kamu tahu tentang isi buku tadi yang Neng Putri baca, bisa ditarik kesimpulannya gimana? Tadi saya baca buku ini, itu kan mengenai hewan. Ya, di strukturnya saya baca tentang karakteristik hewan yang khas. Terus gimana cara reproduksi hewan itu gimana. Nah, saya baca bahwa karakteristik hewan itu yang khas tuh yang pertama apa gimana nih? tidak memiliki dinding sel ya, tetapi memiliki struktur luar kolagen, sel saraf sama sel otot. Nah, terus yang reproduksi hewan tuh ada yang secara bilateral sama metamorfosis. Ya, gitu. Berarti menurut Neng Melis gimana? Kesimpulannya tadi yang sudah baca mengenai buku ini. Melanjutkannya dari Putri ya. Ada tadi tentang metamorfosis itu adalah perubahan bentuk hewan dari fase satu ke fase selanjutnya. Itu yang meliputi telur ya, larva, dan imago. Kepompong ya. Iya, seperti itu. Ya. Menurut dari kepompong mungkin ya dari buku imago. Oh, jadi imago itu bahasa lain dari kepompong ya? Mungkinnya seperti itu gitu ya. Seperti itu ya. Iya. Tapi mengenali kupu-kupu ya, ular jadi kupu-kupu. Tahap jadi kupu-kupu. Jadi kupu-kupu itu berasal dari telur, larva, pupa, sama imago. Pupa itu kepompong ya.
Pak. Iya kan? Mama kan mungkin ya, bisa mungkin jadi seperti itu. mungkin besarnya seperti itu ya. Nah, menurut siapa Neng Fatimah, Siti Fatimah Zahra? Mungkin menurut saya bisa ngambil ya dari mereka berdua ya. bahwa emang sebelumnya saya emang belum pernah membaca tapi baru kali ini gitu bahwa tentang buku ini tentang hewan-hewan yang tadi disebutkan apa metamorfosis ya, terus apa lagi cara reproduksi gimana gitu, ciri-ciri hewannya gimana gitu. Metamorfosis nggak semuanya di pada kupu-kupu, dari binatang-binatang lain juga ada gitu. Jadi tidak hanya kupu-kupu ya. Ya berarti hewan lain juga ada ya yang revolusi metamorfosis. Ya, tapi emang tidak terlalu banyak, mungkin dari belalang contohnya kan ada metamorfosis gitu. Jadi tidak hanya kupu-kupu. Belalang simat. Ya, simat ya. Bahasa Sundanya simat. Bahasa Indonesia belalang. Belalang ya. Oh jadi belalang itu berasalnya dari telur ya? Bukan sih, dari apa ya? Dari anaknya, tapi gak tahu namanya, kurang ngerti soalnya kan. Tadi cuma baca apa kupu-kupu doang gitu. Tapi ada gitu dari belalang, mungkin kurang tahu karena bukan jurusannya gitu. Ya gitu, Malim gimana menurut Malim? Ya gitu, jadi kesimpulan dari mereka ya bisa kita simpulkan bahwa kupu-kupu ya menjadi kupu-kupu itu ada prosesnya gitu. Menurut tahapan-tahapan menuju kupu-kupu yang bisa kita lihat. Jadi yang indah itu berasalnya tidak indah. Iya, dari telur. Semua juga butuh proses. Jadi semua indah. Nah, pintar senengnya. Ya, pertanyaan kedua masih mengenai buku ya. Masih mengenai buku. Pertanyaan tidak lepas dari buku yang tadi baca. Yang kedua, apa kesan kalian setelah membaca buku ini? Kesannya gimana? Mau dari siapa nih? Dari saya aja. Dari saya ya. Mungkin dari Siti kesan itu kan tergantung kepada buku. Iya. Mungkin kesan saya bagus lah, good gitu. Soalnya menarik sih, ada gambar-gambarnya, ada warna-warnanya. Sedangkan kalau tidak ada warna, jadi asa gimana gitu. Bukan jenuh sih, itu mah kan ke dalam perasaan gitu. Kalau kesan itu seperti nggak asik gitu ya. Jadi nggak bagus ini ada gitu. Warna ya, jadi jadi banyak warna, kelebihannya banyak gitu daripada buku-buku yang lain gitu, beda. Jadi intinya buku ini bagus ya, bagus, untuk dibaca. Ya. Menurut Neng Putri gimana? Neng Putri? Cuma Menarik juga. Soalnya kan ada warnanya gitu, ada gambar gitu. Gak jenuh menurut saya. Gak jenuh, bacanya gak jenuh ya, menarik. Ya. Menurut Neng Lilis gimana? Menurut saya buku ini mudah dipahami. Karena dipahami. itu ada kalau definisi itu di cetak tebal gitu, dari warna. Jadi bisa lebih paham, lebih mengerti. Tidak sulit untuk dimengerti. Jadi ada di garis di warna ya. Yang pentingnya diwarnai, jadi mudah dimengerti gitu ya. Itu kesan kalian itu, jadi buku ini baik, mudah dimengerti, bagus, kualitasnya juga mudah dipahami juga gitu ya. Pasti orang lain juga pasti kesannya sama. Soalnya dilihat dari bukunya juga menarik ya. Ya begitu. Ya Malim gitu, Malim. Lanjut yang ketiga pertanyaannya apa ya? Apa perasaan kalian sesudah membaca buku yang tadi kalian baca? Perasaannya gimana gitu? Saya ingin tahu dari satu-satu yang baca ini. Tadi kan kalian membaca ya? Iya. Jadi saya ingin tahu perasaannya gimana menurut Fatimah Zahra aja. Ya menurut saya mungkin perasaannya senang ya, udah ngebosanin. Terkadang kan banyak dari sekian banyak buku, banyak yang boring, bacanya bosen, bikin kita ngantuk. Tapi ini mungkin menurut saya sendiri berbeda. Karena dilihat dari ada warna, membuat nggak bosen gitu. Contohnya kan koran kalau dibaca suka jenuh kan, ya kan beda banget gitu. Jadi menurut saya mah nggak boring lah, bagus. Ya. Terima kasih. Itu perasaan dari Fatimah Zahra sesudah membaca buku ini, Bang Alim. Betul. Saya ingin tahu juga dari Neng Putri
Ya, gimana perasaannya sesudah membaca buku itu tadi? Sama sih. Sama. Fatimah. Fatimah. Putri. Sama. Oh jadi ya sama. Ya sama. Sama nggak ngebosenin gitu. Iya, ngebosenin. Dari Neng Nelis gimana dari Neng Nelis? Karena saya beda jurusan gitu ya. Iya. Tapi menarik ya. Tapi menarik. Menarik buku ini. juga. Ya. Good. Good luck. Good job. Good job. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Yang selanjutnya gimana kemarin? Apakah kalian ada rasa penasaran atau rasa ingin mendalami setelah membaca buku ini, atau apakah sekedar hanya Ingin tahu aja. tahu saja setelah baca dari buku ini? Iya. Menurut Oke. Fatimah gimana? Mungkin dari saya sendiri, karena kan saya bukan dari jurusan MIA ya, Iya. atau IPA. Jadi ya. saya hanya sekedar ingin tahu, karena menurut saya gimana sih, gak suka gitu suka. sama memahami contohnya hewan-hewan. Jadi hanya cukup tahu. Iya, Contohnya cukup kan tadi ada metamorfosis. Iya. Jadi ada metamorfosis ini. Oh ya udah. Oh, Jadi iya. nggak memperdalam kayak anak MIA gitu kan, Iya. anak IPA. Tapi- Lebih suka apa sih? Ya bukan inilah yang aku lebih suka gitu. Ya. Tapi Cukup tahu kan, cukup harus tahu ya ya. kan ilmu. Ya, ilmu itu bukan satu ya, jadi Iya. harus tahu juga, bukan hanya jurusan aja ya Iya, yang yang harus. diperdalami, tapi banyak ilmu juga harus dimengerti. Tapi mungkin berbeda-beda, ada yang diperdalam, ada juga yang ingin cuma sekedar ilmu. Ya, Iya. ya mudah-mudahan ini menjadi ilmu ya, Amin. menambah pengetahuan. Amin. Dari siapa? Neng Putri yang jurusan IPA nih, jurusan IPA pasti tahu ya, pasti tahu masalah buku ini. Dan gimana menurut Neng Putri itu gimana? Menurut saya kan lebih suka biologi ya. Iya, dibanding emang jurusan biologi ya. Yang lain Iya. masih kimia, fisika. Dari judulnya juga dunia hewan. Dunia hewan. Apalagi hewan, saya kan suka bangsa hewan gitu. Suka hewan ya? Mendalami. Kayak di sini ada apa? Gambar-gambar cacing. Gimana sih reproduksinya cacing gimana? Lebih suka. Lebih suka. biologi, Neng ya. Putri suka cacing juga. Enggak. Coba ya ular. Apalagi ular yang lebih besar. Iya, berbisa. Ya begitu. Dari Neng Putri pasti suka ya. Emang jurusannya biologi ya, IPA ya. IPA. Ya pasti lebih Saya lebih suka. sukai kan, kalau membawa minat itu pasti Iya. suka ya Pasti pelajarannya. suka. Namanya juga minat. Iya, Iya. minat. Ya apalagi minat ya pasti suka ya, namanya Iya, minat ya. minat. Betul. Dari Neng Nelis gimana, dari Neng Nelis? Saya sama seperti Fatimah karena Fatimah, iya. Kita satu jurusan ya. Iya. Oh, satu jurusan ya? Iya, satu Satu jurusan. agama ya. Cuma beda kelas doang ya? Iya. Tapi gak apa-apa lah, satu jurusan ya, beda kelas juga. Ya. Iya. Jadi gimana? jadi kan harus tahu juga kan ini di sekitar lingkungan kita hewan. Jadi sekedar tahu aja gitu. So tahu aja. Iya. Soalnya dari agama gak ada minat ya, gak ada minat dari biologi. Ya. Adanya minat apa? Usul fikih. Sampai Ya, mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu. Ya, Gimana, ya, Malim? ya. Mungkin lanjut pertanyaan Lanjut, selanjutnya. ya. Ini khusus untuk Putri. Apakah sebelumnya Neng Putri itu udah Tahu. mempelajari atau tahu sebelumnya tentang dunia hewan Dunia hewan. yang dipelajari di sekolah ataupun di Di luar sekolah. luar sekolah? Oke. Ya, semester pertama kalau nggak salah ya tentang hewan, Nah, hewan. pernah nyatet masalah ciri-ciri hewan itu gimana, cara ya reproduksi gimana, ya bagian-bagian tertentu bangsa pernah ngegambar ini, gambar sama menggambar sia, hewan. gitu. Jadi ada gambaran. Iya ada gambaran. Ada Oh, gambaran. jadi tadi ketika membaca buku ini, melihat buku ini agak aneh ya? Iya. Sudah Agak gak asing lagi ya? Agak asing lagi. Ya mungkin sebelumnya udah tahu Udah, ya, iya, udah dipelajari, pernah udah lihat, dipelajari. udah dipelajari. Jadi ada kesamaan ya dari yang di kelas dibaca, yang di kelas dipelajari, sama yang buku ini. Jadi ada kesamaan juga ya. Jadi udah tahu sebelumnya Bang Lim. Iya. Ya gitu.
Ya mungkin begitu. Segitu saja paling. Ya terima kasih waktunya buat neng ini neng bertiga ya. Neng apa Siti Fatimah Zahra, Putri apa? Putri Nabila sama Melis Saniatul Iqda. Ya. Ini mereka pinter-pinter paling dalam. Apalagi ini jago bicaranya bisa ya. Gak diragu. Mungkin ini penceramah. Amin. Salam ustadzah. Amin ya Ya, Allah. kelas berapa? Kelas 11 agama. 11 tuh, kelas 2. Kelas 2. Kelas 2 ya. Ya. 1 tahun lagi mungkin. Ya. Ya gitu, Neng, mohon maaf. Ya, sama. Waktunya kesita ya, tadi lagi ada aktivitas di luar ya. Mohon maaf terganggu waktunya. Mungkin sekian dari kami. Ya, mudah-mudahan dari kami juga bisa bermanfaat apa Amin. yang kita ucapkan tadi. Ya, amin. Amin. Ya. Ya. Begitu tuh langsung beres. Langsung beres. Ya. Beres. Oh, Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Sekarang kita akan mewawancarai guru dari MAN 1 Tasikmalaya untuk membahas buku yang saya mengenai dunia hewan. Terus ikuti kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak. Tapi teh kayak enggak ya? Bahasa Indonesia. Saya ini ketugasan dari perkuliahan IAIC Cipasung ya, untuk mewawancarai kepada guru biologi. Ini MAN 1 Tasikmalaya ya, Bapak termasuk pelajar guru biologi. Nah saya maksudnya untuk membawakan buku, nanti oleh Bapak dibaca-baca dulu. Nah nanti saya meminta masukan, kesan, saran kalau mengenai buku ini. Silakan dibaca. Dilihat dari daftar ini kan kalau di biologi itu biasanya membahas hewan itu dari hewan yang paling rendah, misalkan virus, bakteri, jamur, terus sampai manusia. Tapi ini kan bukunya hanya buku bukan untuk pelajaran ya, buku hanya bacaan, referensi baca. Ya. Ini memang tidak beraturan, tapi tidak apa-apa karena bukan buku untuk SMP, SMA, bukan untuk SD gitu ya. Tapi ini buku bacaan biasa. Jadi mungkin isinya itu hanya mengenal ya masalah hewan yang belum diketahui oleh masyarakat awam lah. Awam. Misalnya yang pertama, hewan memiliki karakteristik yang khas, memang ya ada khusus. Yang kedua, hewan bereproduksi secara seksual dan metamorfosis. Kurang satu, seksual, aseksual, dan metamorfosis. Terus evolusioner, memang ini betul kata biologi. Tapi kalau menurut agama mungkin masih ramai ya tentang evolusi itu ya. Yang ini kotostom, Dexterostom ini juga sama pada jamur biasa ada ya. Hewan tak bertulang belakang ya, larva juga sama. Nah, ini hanya cacing ini. Cacing itu ada 3, di sini ada 2, ditambah moluska sebangsa bekicot, ini kan harusnya banyak ini ya. Ini kan 3. Ini sebangsa nematoda, terus antropoda, ini masa laba-laba dan sebagainya, Echinodermata, ini bintang laut dan sebagainya. Jadi ini beberapa hewan mungkin yang mempunyai ciri khas. Kalau di Ciki mah suka ada apa ya? Ya yang aneh-aneh lah, yang tidak diketahui oleh orang awam. Yang tidak sering muncul. Tidak sering muncul. Bagus ini. Seperti ini kan hewan rendah dulu ya, kenal dulu hewan. Ini selnya ada.
ini perkembangan embrio ada, ini juga sama. Kalau menurut Bapak memang ini evolusi udah, cuma kalau untuk pembelajaran ya kadang-kadang kan kalau kita membuat sesuatu misalkan skripsi lah ya, kadang-kadang kalau melihat dari buku pelajaran kan harus cari dulu. Kalau ini kan sudah khusus dan gampang ya, untuk referensi ya bagus lah sebagai buku tambahan gitu. Ini klasifikasinya juga sudah ada. Jadi ini hewannya baru sampai hampir hewan rendah semua. Belum ada seperti kan ini masih di hewan itu kan pertama hewan rendah, ini hewan rendah yang tidak diketahui yang umum, misalkan seperti tikus, belalang, ayam dan sebagainya. Dan mamalia itu kalau yang itu bisa diketahui. Justru ini memang orang awam tidak mengetahui. Ini bagus, kalau menurut Bapak bagus untuk referensi. Ya untuk referensi guru lah, bisa. Jadi sebenarnya hewan itu kan ada hewan rendah. Dari mulai tadi ini mulai bangsa yang ada di laut, terus meningkatnya kan ke amfibi, nggak ada di sini, belum di reptil, apes, mamalia di air. Jadi ini baru sebagian. Jadi ini yang ada di referensi ini hewan rendah semua ya, yang tidak diketahui oleh umum. Jadi yang dari buku ini khusus orang-orang biologi. Kalau yang misalkan amfibi kan kata tahu lah, pasti tahu ya. Terus misalkan reptil, buaya, ular tahu, Pasti tahu ya. Terus ininya apes, burung, ayam tahu, mamalia Tahu ya. mulai domba, terus manusia kan kalau biologi hewan evolusi. Udah, jadi ini mah hewan yang ya belum tahu. Yang tidak tahu Ya. oleh semua orang. Ya termasuk inilah. Di sini kan ada metamorfosis, ini ada kupu-kupu ya. Dari mulai telur ya, telur menjadi kepompong, terus ulat, terus kupu-kupu. Ini memang sudah ini untuk apa? Untuk hewan rendah khusus. Jadi gimana kesannya setelah Bapak membaca buku ini? Ya jadi ini sangat membantu, terutama untuk mungkin referensi baik itu siswa mahasiswa yang akan membuat laporan atau misalkan praktikum dan sebagainya. Misalnya lah di SMA ada praktek, misalkan ke laut Pangandaran lah, laporannya kan kadang-kadang susah mencari buku. Kalau ada buku ini ya bisa mempermudah. Ya. Kali ada lagi. Apa Malik? Bisa juga buat mempermudah pengetahuan juga ya. Ya pengetahuan kan sekarang mungkin di medsos kebanyakan ya. Memang buku sekarang agak susah ya anak-anak buku. Tapi kan kadang-kadang setiap membuat laporan atau skripsi suka dibatasi. Referensi tidak boleh dari internet, paling minimal 5 atau berapa. Nah, perlu buku-bukunya yang seperti ini gitu. Yang seperti ini. Jadi kan harusnya kalau di skripsi itu dari internet Mas Kian, kan itu cuma copy paste ya. Kalau enak. Kalau ada referensi dari buku itu ya tentunya nanti skripsi laporannya bagus gitu. Karena selain dibaca juga mungkin diambil kesimpulannya. Ya, ini bukunya dibuat sendiri Mbak ya. Jadi guru dosen dari IAIN ini Profesor Salilan dari IPD membuat buku yang seperti ini, biologi ya, mengenal dunia hewan, yang mudah-mudahan manfaat ya bagi pembaca. Jadi bisa dipermudah
ada ini kan ada ciri-ciri ya, jadi udah digaris bawahi ya. Ya, ada warna-warna juga gitu ya. Jadi mudah untuk siswa memahami ya, menghafalkan. Ya kelihatannya ini dari ciri khasnya ya, yang di apa? Yang diberi warna kuning itu memang ini ciri khasnya. Jadi kalau kita mah melihat intinya itu, yang lainnya kan pembahasan. Ya. Ini kan orang nggak tahu nih seperti ini nih, planaria ya. Ini kan berkembang biaknya dengan memotong diri, dipotong. Iya, apa itu planaria? Cacing planaria ini kalau dipotong-potong jadi 10 gitu. Nah, itu kan aneh, orang awam nggak tahu. Cacing kalau dipotong tuh nggak mati, dipotong-potong jadi lagi. Cara berkembang biaknya gitu ya. Iya. Cacing tanah biasa gitu. Enggak, cacing kecil ini kecil. Yang ada di tubuh manusia. Enggak. Nah ini paling saran bapakmu nanti selain ini ya, dihubungkan dengan aplikasi misalnya hewan-hewan yang mempunyai ciri khas ini yang ada hubungannya dengan manusia baik merugikan maupun menguntungkan. Contoh sekarang cacing yang Annelida ya, yang bencana itu kan orang buat makanan ikan dan sebagainya. Ada terapannya lah. Ini kan pengetahuan ya ini ya. Pengetahuan. Memang aneh ini, termasuk perkembangan ini embrionya. Kalau dilihat dari referensinya mungkin apa sebagian dari ini. Itu jadi membahas proses-proses ya. Nah ini nih yang paling baru kan ini biologi Campbell, bahasa Inggris. Oh tebal segini. Campbell. Ini. Silakan oleh Menurut Bapak, apakah ada kritik atau masukan-masukan kekurangan dari buku ini? Kekurangan apa kelebihannya gitu? Ya kalau tadi kelebihannya dulu ya. Kalau kelebihannya memang ini secara singkat oleh orang yang terutama nih yang mau menjadikan buku ini referensi itu enak lah. Tinggal masuk karena sedikit ya. Kalau yang lain kan detail. Besar ya. Nah, detail dilihat dulu, apa dulu. Terus kalau kekurangannya mungkin apa ya, memang pertama ya terlalu singkat lah, sedikit, kadang-kadang yang dibutuhkan itu tidak semua gitu. Tidak semua. Kalau misalkan ada yang mencari dari mulai klasifikasi perkembangan embrio, cara berkembang biaknya dan sebagainya, hidupnya di mana, di ketinggian berapa, adanya di negara apa kan, itu kan nggak ada di sini, belum ada di dalam itu. Nah, itu. Jadi kekurangannya detail. Nggak dibahas secara detail. Gitu. Ya kalau buku-buku bacaan mah ya untuk referensi ya. Karena referensi nggak satu ya. Yang ini ada masuk, yang lain masuk. Gitu paling. Ya mungkin kalau nanti sarannya lagi, jadi kalau apa satu-satu lah. Jadi maksudnya misalkan di sini ya, judulnya itu misalkan tadi ya cacing. Nah, cacing dulu gitu. Kalau ini kan semua disatukan. Jadi cacing terus detail sampai selesai gitu. Tapi itu memang banyak. Masalah cacing juga nggak cukup segini. Nggak cukup segini. Masalah cacing ya. Tapi ini kan terutama buat awam yang belum tahu ternyata makhluk hidup itu tidak seperti apa yang hanya kita lihat sekarang. Ternyata yang tidak nampak itu banyak. Masih banyak. Nah ini mah cuma satu cacing juga nggak cukup. Jadi kita kan cuma tahu cacing ya. Tapi kalau orang biologi itu kan tahu ya cacing gimana berkembangnya. Jadi ada nemat helminthes, cacing kecil ya. Nah, Platyhelminthes itu yang apa? Platyhelminthes itu seperti cacing planaria. Ada Annelida yang cacing biasa terkenal. Oh cacing itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Ada tiga jenis Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida cacing.
yang kita kenal cuma Annelida. Annelida. Ya seperti yang ya cacing kalung. Ya, suka dipancing ya. Yang pakai pancing, terus kayak limu sakeureut gitu lah, lentah. Itu Annelida. Oh, itu Annelida. Itu cacing juga termasuk sebenarnya. Oh, lentah itu termasuk jenis cacing. Lentah. Terus satu lagi cacing itu yang tadi ya, cacing pipih. Ya, cacing pipih itu tipis seperti pelana rajang dipotong-potong itu. Yang itu bisa cacing berkembang gitu. ya, cacing yang apa? Yang bulat panjang gitu. Ya. Tidak bersegmen, itu Platyhelminthes, tidak ada segmen-segmennya. Terus ada Annelida yang ada garis-garisnya. Banyak sebenarnya. Wah. Banyak sekali. Apalagi kalau sini yang mengenal di sini seperti tadi apa itu? Nah ini yang orang itu nggak tahu kan bahwa ulat itu makhluk hidup, padahal bukan, itu kan bagian dari makhluk hidup. Kan makhluk hidupnya ini. Oh, Ulat itu kan bermacam-macam ulat, berarti bermacam-macam kupu-kupu. Jadi ulat mah hanya fase telur, kupu-kupu bertelur. Ya. Jadi ulat, kupu-kupu kuning berarti ulatnya kuning ya. Oh. Terus jadi kepompong, jadi kupu-kupu kuning lagi. Berarti berjenis-jenis ulat itu tergantung kupu-kupunya, telur apa, telur kupu-kupu mana. Kan kupu-kupunya kuning, ada apa? Misi rama-rama deh apa? Yang gede itu kan ulatnya yang gede. Wah, berapa ribu jenis? Gak, misalkan kepompongnya besar. Gak semuanya kepompong jadi besar semua. Ada yang kecil. Nah, pokoknya kalau kecil kepompongnya berarti kupu-kupunya kecil. Ulatnya gede, kupu-kupunya gede. Oh gitu ya. Wah, kupu-kupu beribu-ribu. Oh jadi gak sama ya? Gak sama. Kira. Setiap ulat, makanya ulat macam-macam. Nah, berarti kupu-kupunya juga macam-macam. Jadi ulat itu fase sebelum jadi kupu-kupu. Tapi dia disebut bayi enggak? Ya. Enggak. Setiap ulat itu pasti jadi kupu-kupu, pasti. Gak seterusnya jadi ulat. Enggak. Tapi kalau kupu-kupu bisa gak tahu. Enggak. Kalau ulatnya gak tahu ya. Kalau Ulat juga ada yang gak tahu, ada yang gak tahu. Ada ulat yang berbulu, gak berbulu ada kan? Kalau yang gak tahu itu yang berbulu. Termasuk pohonnya yang dihinggapinya, apakah makanan kupu-kupu itu atau bukan? Gitu. Baru tahu ya. Nah, makanya ini kan, Iya. Kak, ini ada di sini, ini ada apa? Ada ciri khas. Nah, Iya. hewan memiliki karakteristik yang khas. Iya. Ada yang khas. Kalau kupu-kupu itu Pak ada jenisnya nggak antara perempuan dan laki-laki gitu ya? Ya pasti ya malah ayam dong. Bukan. Nah yang aneh lagi ada kan, kalau kita kan bisa punya anak itu ada apa? Ada jantan, ada isinya. ada serangga yang nggak usah pakai jantan. Oh serangga. Namanya itu parthenogenesis. Parthenogenesis itu adalah ya kalau di manusia mah hamil tidak ada jantannya gitu. Jadi parthenogenesis mah ada serangga bertelur nggak usah pakai jantan tapi jadi anak gitu. Ada. Bisa ada. Ada itu parthenogenesis. Cacing. Ada lagi satu lagi apa? Yang satu itu yang metagenesis. Metagenesis mah berkembang biaknya dua macam, kawin dan tak kawin. Ada. Tapi bisa. Ya, jadi ini tanaman paku misalkan ya. Paku ini beranak lewat spora. Nah, punya turunan lewat spora, berarti nggak kawin. Nah, anaknya ini berkembang biaknya udah kawin. Cucunya gini lagi. Nah, jadi ada perubahan. Ada. Di sini belum, karena belum pertumbuhan hewan. Ini hewan. Kalau pertumbuhan juga kawin ya. Apa? Tumbuhan iya kawin tumbuhan. Ada kawin silang ada. Ya pantas ada apa? Pepaya, tapi bentuknya kelapa. Ya, ada. Berarti itu hasil dari perkawinan. Bisa. Asal satu genus, kalau di biologi satu genus istilahnya satu genus itu hampir mirip lah. Kalau di biologi itu kan kalau yang mirip warnanya, bentuknya
ya, itu bisa kawin biasanya. Jadi di satu kelompokan itu, ya nggak tahu ya dari Al-Quran maksudnya. Pokoknya di satu kelompokan di biologi itu yang mempunyai ciri-cirinya kesamaan banyak, berarti bisa dikawinkan. Pantas ya ada pohon ini tapi bentuknya ini. Ya. Oh itu. Ya. Tapi nggak bisa kalau mengawinkan ayam dengan domba. Pasti. Ya seperti bapak di rumah kan ngawinkan ayam hutan sama ayam kampung. Ayam hutan paling harganya misalkan 1 juta lah. Yeah. Ayam kampung 50.000 dikawinkan anaknya bisa 1 miliar. Oh, bisa. Itu yang aneh-aneh mah sekarang banyak. Itu hasil perkawinan. Kadang-kadang jangan aneh kalau di sini rambutan bawa benihnya manis ditanam. Bapaknya manis ditanam di sini. Kok asam? Berarti ada selingkuhannya. Ada rambutan asam yang di sini ke bawah angin atau serangga kawin. Bisa gitu ya. Kalau ngawinkan pepohonan gimana? Nah, yang pepohonan itu ada yang melalui biji seperti tadi, putik dan benang sari itu jadi apa? Contoh paneli itu, paneli itu nggak bisa kawin sendiri, harus pakai manusia, harus digesek-gesek. Kembang? Ya, kembangnya gesek, baru jadi biji, jadi buah. Kalau nggak bisa. Nah, syaratnya mah harus bentuknya sama, kan ada satu famili, satu genus, seperti kita dengan kera lebih dekat ke kerabatannya kata evolusi daripada dengan tikus gitu. Kan tikus dengan kita sama-sama melahirkan ya, tapi kan bentuknya beda. Tapi dengan kera kan tangan sama gitu. Jadi yang banyak kesamaan berarti itu satu kelompok misalnya gitu. Ya kalau dihubungkan dengan Al-Quran dan sebagainya ya ini sebenarnya ya gimana dan tadinya itu gimana tuh kata evolusi mah satu nenek moyang kata evolusi, tapi yang aslinya nggak tahu. Jadi tambah ilmu ya. Kera kan bisa megang ya, manusia juga ya, tapi kakinya nggak manusia kan. Nah itu salah satu bedanya. Bisa megang. Tapi kalau ke simpanse hampir sama. Kakinya sama. Tapi jenisnya simpanse sama. Berarti kita lebih bersaudara dengan simpanse daripada dengan kera. Karena ada kesamaannya gitu. Nah, di biologi gitu. Simpanse hampir sama hampir ya, sama seperti manusia, cuma beda bentuk. Simpanse juga mempunyai otak yang ini. Ya kenapa nggak bisa kawin? Karena memang jumlah gennya beda. Jumlah gen. Ya banyak lah kalau dijelaskan dari bawah sampai atas. Ya sebenarnya saya juga nggak tahu ya masalah biologi ini. Sesudah bertemu sama bapak ya, jadi ngobrol-ngobrol jadi menambah ilmu juga, wawasan, jadi tahu yang tidak tahu jadi tahu juga ya. Itu bapak mah pinginnya itu anak alia, anak pesantren yang belajar biologi itu hubungannya dengan Al-Quran itu ternyata bapak sering-sering sampai apa Ali coba cari ayat ini, surat ini benar ada. Cuma Pak Ali kesimpulannya, walaupun manusia sepintar apapun meneliti biologi sudah ada semua dalam Al-Quran. Itu aja sudah ya. Cuma manusia belum menjangkau. Nanti ayat-ayat bisa. Bagus lah pokoknya bagus. Ya, terima kasih atas kritik dan masukannya, menilainya. Ya begitu, sekian yang kami ini, mudah-mudahan ada, jadi saya menjadi menambah ilmu, bisa berbicara dengan Pak. Ya mohon maaf atas waktunya tersita Pak ya. Ya. Itu bukan jurusan tapi maklum. Enggak, maksudnya ini atas dokter bidang ilmu.